Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Rahwati, mahasiswi Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan komunikasi terapeutik pada pasien persepsi sensori halusinasi pendengaran. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian DOPS dengan tujuan memperlihatkan kemampuan saya dalam melakukan komunikasi terapeutik secara empati, terarah, dan sesuai dengan proses keperawatan. Sebelum kita masuk ke tahapan komunikasi, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait kasus yang akan digunakan. Untuk kasusnya sendiri, seorang pasien laki-laki, Tuan A, berusia 25 tahun, dibawa keluarganya ke rumah sakit jiwa setelah 3 bulan terakhir mengalami perubahan perilaku. Ia sering berbicara sendiri, terutama tanpa sebab, jarang mandi, lebih suka menyendiri di kamar, dan menolak berinteraksi. Saat diobservasi, pasien tampak gelisah, kerap menutup telinga, dan melirik ke kanan kiri seolah mendengar sesuatu. Saat diwawancarai, Tuan A mengaku sering mendengar suara laki-laki yang marah-marah dan mengatakan bahwa dirinya tidak berguna. Kondisi ini membuat pasien tampak cemas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tuan A didiagnosis mengalami gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Baik, hari ini saya akan bertemu dengan kalian. Itu saya harus sabar, tenang, dan siap penuh. Selamat pagi, Mbak Jasmine. Senang sekali bertemu dengan Anda pada hari ini. Perkenalkan, saya Nina Rahwati, selaku perawat yang bertugas untuk membantu dan menemani Anda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya lihat Anda mulutnya agak sedikit berkedut ya. Apakah Anda merasa tidak nyaman? Sebenarnya saya merasa tidak tenang, Mas. Ada suara-suara yang marah terus berada di sekeliling saya. Terima kasih Anda telah mengatakan hal itu. Saya bisa bayangkan apa yang Anda rasakan itu sangat melelahkan dan menakutkan ya kalau harus mendengar suara-suara seperti itu. Tidak apa, seperti itu wajar. Untuk itu, saya ada di sini untuk menemani Anda agar Anda tidak merasa sendiri. Kalau boleh, kita gunakan waktu sekitar 15 menit ya untuk berbincang terkait suara-suara itu. Saya ingin mendengar dari Anda sendiri bagaimana suara-suara itu. Lalu nanti kita akan coba cara untuk mengurangi rasa kenyamannya. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia, Mas. Baik, di Jasmine tadi Anda bilang kan kalau sering mendengar suara-suara orang lain itu, boleh diceritakan lebih jelas? Biasanya suara itu seperti apa? Kalau yang saya ingat itu suaranya laki-laki, Mas. Dia selalu bilang kalau saya tidak berguna dan juga melarang saya untuk belajar. Saya dengar
Kalau mendengar suara seperti itu, tentu saja membuat kita jadi lebih sedih dan takut ya. Iya, saya jadi takut untuk ngapa-ngapain dan juga untuk bersama. Tidak apa kalau kalian merasa seperti itu perasaan sangat wajar. Saya ingin tahu suara itu biasanya muncul apa? Sering, terutama kalau saya lagi sendirian dan bukan siapa-siapa. Baik, berarti suaranya lebih sering muncul ketika kamu merasa sendiri ya. Kalau bagaimana kalau gini? Kalau suara itu datang, mari kita coba dengan cara sederhana. Coba katakan dengan jelas seperti ini. Pergi, saya tidak mau dengar suara itu. Agar suara itu berhenti. Bisa kita coba sekarang? Pergi, saya tidak mau dengar suara-suara ini. Gitu ya? Bagus sekali, Yasmin. Anda sudah sangat berani untuk mencoba. Bagaimana rasanya sekarang? Apakah lebih melegakan? Saya lega sih mas, walaupun masih sedikit takut. Itu wajar sekali. Selain menghargai suara, kita bisa mencari kegiatan yang membuat Anda lebih tenang. Apa ada aktivitas lain yang membuat Anda merasa lebih nyaman dan tenang? Saya sih suka mendengar musik mas. Itu pilihan yang bagus. Nanti kalau suara itu muncul lagi, Anda tinggal pasang musik favorit Anda saja. Dengan begitu, perhatian Anda akan teralihkan ke hal-hal yang lebih menyenangkan. Selain itu, berbicara dengan orang lain juga bisa membantu. Misalnya, kalau suara itu muncul lagi, Anda bisa keluar kamar dan berbicara dengan keluarga Anda. Bagaimana? Apakah itu bisa dicoba? Mungkin bisa mas, kalau ada yang mau dengar. Pasti ada kok. Nanti saya juga akan berbicara dengan keluarga Anda supaya lebih sering mendengar Anda berbicara dan berinteraksi dengan Anda. Jadi Anda tidak perlu merasa sendiri lagi. Baik, dengan Yasmin, hari ini Anda sudah bercerita tentang suara yang sering muncul dan berani mencoba cara untuk menghadapinya. Sekarang, bagaimana perasaan Anda setelah melakukan latihan tadi? Saya udah sedikit lega sih mas, tapi yang masih suka takut. Bagus, ada sedikit rasa lega. Itu adalah langkah yang awal yang baik. Untuk depannya, kalau suara itu muncul lagi, lakukan seperti tadi ya. Ucapkan dengan keras, lalu alihkan perhatian dengan hal-hal yang positif. Bisa Anda lakukan hal itu? Iya, akan saya coba. Baik, untuk hari ini saya rasa sepertinya sudah cukup. Besok kita akan ketemu lagi pada jam yang sama untuk melanjutkan latihan. Nanti kita bisa coba cara menghargai suara lagi dan menambah aktivitas lain yang sekiranya dapat membantu untuk menggunakan rasa takut Anda. Apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Baik, terima kasih banyak Yasmin, senang sekali bisa berbincang dengan Anda hari ini. Semoga dengan ini Anda akan merasa lebih tenang dan nyaman. Sampai ketemu lagi ya. Bertemu lagi mas. Setelah dilakukan komunikasi terapeutik, pasien menunjukkan respon positif. Beliau mulai memahami bahwa suara yang didengarnya tidak nyata dan mampu berbicara untuk mengendalikan halusinasi tersebut. Melalui pendekatan empatik dan dukungan keluarga, diharapkan pasien dapat merasa lebih aman, tenang, dan perlahan meningkatkan interaksi sosialnya. Demikian video DOPS komunikasi terapeutik pada pasien dengan halusinasi pendengaran. Terima kasih atas perhatian dan penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.